Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah penyesalan yang tak berarti, ya, karena saya merasakan di sini. Ibaratkan nasi sudah jadi bubur, dia menyesal tetapi ternyata sudah terlambat, ya. Ini bisa juga energi vice versa, energi kamu yang menyesal atas perbuatan kamu di masa lalu tetapi sudah terlambat. Kira-kira penyesalan apa, ya? Dan kalaupun sudah terjadi berarti kamu harus banyak introspeksi, ya, supaya ya ke depan lebih baik. Tetapi kalaupun belum terjadi berarti kamu harus waspada dan jangan sampai kamu menyesal, ya. Jadi kira-kira penyesalan yang bagaimana yang nanti terjadi, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana penyesalan yang tak berarti. Wow. Maaf agak berisik ya. Di rumah lagi ramai ya. Jadi maaf kalau ada suara-suara terdengar di dalam video ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kita lihat di kartu pertama, King of Wands. Wah. Di sini Six of Pentacles, Ace of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, Chariot, Ten of Pentacles. Oke. Di sini saya merasakan energi ada keegoan yang tinggi ya. Dimana tidak mau meminta maaf. Tetapi mau apa ya kalau dibilang berharap gitu. Ya. Dia tahu bahwa dirinya salah tapi nggak mau minta maaf. Dia mau berharap supaya kamu yang datang minta maaf atas kesalahan dia gitu. Ataupun ya secara tidak langsung kamulah yang mengemis cinta. Tetapi ternyata kamu pergi meninggalkannya gitu. Ya, jadi seolah-olah dia mau menguji nyalimu. Apakah memang kamu itu sayang aku atau tidak? Terus saya harus begini terus gitu ya. Nggak boleh lengah, nggak boleh lemah ya. Nanti saya diinjak-injak. Ya akhirnya kamu pergi. Pikirnya dia kamu akan mengejarnya gitu. Ternyata kamu pergi. Ini ada yang ngetes ya. Karena ya dia merasa bahwa dirinya paling hebat, paling sempurna, dan ya merasa bahwa tanpa kamu saya bisa juga kok dapatkan yang lain. Ternyata sebenarnya cinta yang tulus adalah dirimu gitu. Tetapi kamu sudah pergi meninggalkannya. Ini ada beberapa yang mungkin masih terikat pernikahan ya, saya rasa di sini. Tetapi sudah nggak mau pusing dengan drama-drama dari dirinya yang mana tarik ulur ataupun minta maaf tapi mengulangi kesalahan atau menekan kamu secara mental. Dan adapun yang saya lihat di sini
ada KDRT ya. Energi paling tinggi sih masalah keuangan dengan perselingkuhan ya di sini, yang mana dia tidak mau disalahkan gitu atas kesalahannya. Pokoknya dia harus benar dengan berdalil bahwa saya melakukan itu karena kamu begini begini begini. Nah ini ada ya. Jadi kamu pergi meninggalkannya dan dia menyesal, nggak ada yang urus ya. Mungkin dulu kamu yang urus semua ya, kamu malah bantu cari nafkah. Sekarang dia pontang-panting stres. Dulu dia santai-santai bayi main-main HP, sekarang akhirnya dia kerja gitu. Karena dulu kan dia santai, kamu yang kerja banting tulang, dia santai. Sekarang akhirnya dia kerja, nggak ada harus cari ini cari itu, nggak ada yang layani ya. Dulu tinggal siap aja gitu ya, dan akhirnya sekarang ya dia harus kerja seperti dulu ya. Di sini juga kalau bicara tentang perpisahan, ada yang sudah berpisah juga ya, walaupun mungkin yang tadi saya bilang belum bercerai resmi ya. Tetapi kalaupun sudah berpisah resmi, uh, saya merasakan di sini energinya dia menyesal karena dia sekarang tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Mungkin dia membandingkan dengan orang barunya saat ini, yang mana dulu dia memuja-muja orang barunya, tetapi ternyata orang barunya ini mungkin malah pergi meninggalkannya, dalam tanda kutip ya. Dia mendapatkan karma dari perbuatannya di masa lalu terhadapmu, akhirnya sekarang dia menyesali itu. Ataupun mungkin kondisinya saya lihat di sini ada beberapa ya. Entah kamu, entah dirinya ya, karma leluhur, keturunan, mungkin ayah atau kakeknya ya, yang dulu berbuat akhirnya dia juga dapat ya. Contohnya apa ya kalau dibilang di sini, karena bicara karma leluhur ya, susah jodoh ya, ataupun mungkin laki-laki nggak ya, pokoknya dia diselingkuhi karena dulu ayahnya tukang main perempuan ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi ada orang tua juga yang menyesal atas perbuatannya di masa lalu, yang mana sekarang kena pada anaknya gitu. Susah sulit jodoh ya, ataupun ya laki-laki hanya mempermainkan dirinya gitu, karena dulu ayahnya suka mempermainkan orang lain ya. Nah ini oke, saya lihat juga di sini bicara tentang menyesal tiada guna ini ya. Ada beberapa dari kalian, ini khusus untuk kalian yang mungkin kondisinya malah menyalahkan diri sendiri tentang seseorang yang sudah tiada ya. Ya kalau dia masih ada saat ini ya, kamu harus tahu bahwa jangan terlalu ego gitu. Saya harus bisa lebih memaafkan, jangan sampai sudah tidak ada. Dan di sini energinya yang sudah tidak ada, kalau tidak ada kan tiada guna. Mau minta maaf atau mau bikin apa sudah nggak bisa. Di sini ada penyesalan, di mana akhirnya menyalahkan diri sendiri. Entah mungkin tidak datang di pemakaman, ataupun mungkin ada kesalahan di masa lalu yang akhirnya membuat orang itu meninggal ya, belum minta maaf, ataupun mungkin marahan ya, ataupun tidak ada di sisinya pada saat dia lagi terbaring sakit ya, ataupun mungkin ada janji-janji yang belum ditepati. Jadi seperti gitu ya, dan orangnya sudah nggak ada. Ini bicara kalau orang yang sudah energinya ya, yang tiada yang paling tinggi ya, ataupun mungkin dia LDR, sudah pergi jauh dan nggak ada jejak lagi, udah nggak tahu di mana, udah diblok ya, sulit untuk berkomunikasi lagi kalau seandainya orangnya masih ada gitu. Tetapi energi paling tinggi adalah penyesalan, di mana menyalahkan diri sendiri karena ego yang tinggi dan karena kesibukan sehingga tidak bisa bersama dengan orang terkasih di saat-saat terakhir. Ini bisa juga dengan ini ya, mungkin hewan peliharaan ya, akhirnya ya mengenang kembali gitu. Wah dulu saya bersama contohnya ya, peliharaan saya itu ada anjing atau kucing lah ya, kesayangan gitu, tetapi sakit, saya tidak merawat dia, saya tidak bawa dia ke dokter, saya tidak ini ada kesalahan-kesalahan ataupun menyalahkan diri sendiri. Ya nggak usah, ajal kan semesta yang menentukan ya, tidak usah terlalu
menyalahkan diri sendiri. Kita belajar bahwa oh kemarin saya belum maksimal, suatu saat nanti ada yang diberikan atau dititipkan semesta, berarti saya harus maksimal lagi gitu ya. Kalaupun sekarang kondisi orang tua kamu sakit, ataupun mungkin ada yang sakit, ataupun ada yang marahan ya, berdamailah. Kalau sakit ya rawatlah mereka, karena mereka bukan minta duitmu lagi gitu ya, selain duit untuk ini ya, tetapi lebih ke moral, yaitu dimana kamu berada pada saat dia butuhkan, yaitu tenaga ya. Kalau uang ya bisa ya, tetapi untuk saat ini banyak orang-orang yang meminta dukungan secara moral, karena kebanyakan anak-anaknya itu sudah jauh ya, jauh di perantauan gitu. Nah ini kalau orang tua kamu sakit ya kamu harus bisa setidaknya menyisihkan waktu untuk menelpon atau video call, atau kalau bisa ya kamu ambil cuti gitu ya. Jangan sampai nanti menyesal percuma ya, kasihan. Jadi ya jangan sampai itu terjadi ya, karena apa ya, agak susah diungkapkan juga sih, karena mendalam ya. Di sini ada yang ya ego aja gitu. Ini bisa juga antar saudara ya, orang tua, orang yang lebih tua tapi keras ya, mungkin kakak, sepupu atau ipar ya, yang mana ya bertengkar udah lama, tetapi nggak mau akur gitu ya. Akur lah ya. Karena semua itu kan kita di sini kan hanya titipan gitu, nafas titipan. Jadi ya berdamai. Karena apa? Percuma kamu berdebat atau membuktikan siapa benar siapa salah ya. Itu hanya akan menghambat rezekimu dan kesehatan. Jadi berdamailah dengan diri sendiri dulu dan berdamai untuk orang lain. Kebanyakan kita juga banyak drama. Kita berpura-pura nggak punya masalah, padahal banyak sekali masalah dalam diri kita. Nah itu. Dan ya saya merasakan di sini ada yang sakit. Ya sakit itu sebenarnya teguran ya. Sakit itu sebenarnya teguran. Entah orang tua atau saudara atau ya orang yang terkoneksi dengan dirimu atau dirimu sendiri, itu teguran. Teguran untuk apa? Untuk bisa lebih menjaga diri. Jangan berpikir bahwa wah uangku habis karena aku sakit. Ya itu karena kamu tidak bisa menjaga diri. Jangan sampai uang yang kamu cari ya, banting tulang siang pagi siang malam ya, akhirnya habis untuk biaya pengobatan. Karena di sini akan ada yang sakit. Makanya saya bilang menyesal tiada guna sesuai tema kita. Jangan sampai sakit, jangan sampai hartamu habis untuk biaya pengobatan. Karena apa? Tidak merawat diri, tidak menjaga diri, tidak berolahraga ya. Nah ini kan menyesal tiada guna. Habis uang untuk kesehatan, dapatnya apes doang. Kita capek kerja, ujung-ujungnya nggak ada tabungan. Nah ini hati-hati, karena kesehatan itu mahal. Dan yang terakhir di sini saya lihat adalah hutang piutang ya. Ada sahabat kamu yang saya lihat di sini ya, menyesal karena belum bisa mengembalikan, atau ya menyesal aja, nipu gitu ya. Nipu artinya alasan ini itu, ternyata kamu tahu bahwa ternyata dia hanya tipu gitu. Contohnya kamu bayar hutang dong. Dia bilang, aduh anakku sakit, saya belum punya ini, belum punya itu. Tapi kalau belanja ketemu di toko, wah diambilnya satu keranjang besar gitu. Nah ini ketahuan. Nah itu ya, bicara hutang piutang. Ataupun mungkin dia meminjam uang dengan alasan anaknya sakit, ujung-ujungnya ketahuan bahwa anaknya nggak sakit gitu. Nah ini ya, akhirnya pas dia mau pinjam lagi kamu nggak kasih. Ataupun ya ini dia belum bayar hutangnya, dia mau pinjam lagi kamu nggak kasih. Nah ini ada sahabat atau keluarga ya, saya lihatnya seperti gitu. Atau mungkin di kamu juga ya. Jadi tetap harus jujur, jangan pernah menipu, karena kejujuran itu sangat sangat riskan ya. Satu kali kita tidak jujur, apalagi dalam dunia kerja ya, nggak akan diberikan kepercayaan.
akan diteror-teror, di apa ya kalau dibilang ya, pokoknya intinya diawasi gitu. Jadi akan tidak nyaman ya. Kalau bicara berhutang juga nih ya, ada penyesalan dari pasangan atau mungkin dirimu yang mana akhirnya mengambil sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan dengan cara kredit ya. Nah ini kalau kamu besok-besok mau, aduh saya ingin punya mobil, saya akan, jangan sampai menyesal ya karena bunga, atau saya agunkan rumah ya, saya agunkan apa gitu ya, ujung-ujungnya dilelang karena apa, tidak bisa membayar angsuran. Nih hati-hati, riskan sekali ya, karena ekonomi lagi kurang bagus ya. Jadi seperti gitu, jangan hutang kartu kredit juga ya. Nih bicara tentang keuangan ya, akhirnya nanti kamu menyesal ya. Jadi kamu kerja hanya untuk bayar hutang, bayar bunga ya. Jadi berpikir dulu untuk kedepannya. Kalaupun mungkin sudah terjadi sekarang ya apa boleh buat, nanti sudah jadi bubur ya kamu harus bertanggung jawab untuk melunasi. Kalau belum terjadi jangan pernah ambil ya. Kalau bisa beli cash aja. Tapi kalau mepet ya nggak apa-apa. Kalau sesuai kebutuhan. Ini karena di sini saya bilang menyesal tiada guna nih, artinya karena gaya hidup, gengsi aja. Jangan terkemakan gengsi, akhirnya kamu sendiri yang pusing. Ya, di sini juga saya lihat di sini ada masalah keuangan, akhirnya bercerai. Ya, nah ini harus bisa transparan dan juga harus bisa memanage keuangan dengan baik juga, dan jangan gengsi dalam hal kerja ataupun dalam gaya hidup. Kedepan akan jauh lebih susah ya, ekonomi akan agak sedikit macet seluruh dunia, bukan Indonesia saja, dan perkembangan zaman terus meningkat. Tenaga robot akan jauh lebih banyak, teknologi berkembang ya. Jadi tenaga manusia itu agak sedikit dibutuhkan lagi. Jadi besok itu akan banyak PHK ya, karena sistemnya berubah, digantikan dengan teknologi. Jadi dari sekarang kamu harus bisa tahu potensi kamu apa, supaya pada saat itu datang ya kamu nggak kelabakan. Apalagi kalau kamu punya hutang, bingung lagi, sudah nggak punya kerja ada hutang ya. Ujung-ujungnya kamu sudah bayar ini itu banyak ya, barang-barang ditarik. Iya kan, dapatnya apa? Apes doang, capek doang. Nah ini hati-hati. Apalagi kalau pinjol-pinjol, karena saya lihat di sini ada pinjaman online. Jangan pinjol-pinjol, akhirnya kamu tertekan secara mental. Keluargamu, orang-orang terdekatmu, akhirnya malu karena diteror-teror. Nah ini hati-hati, mengambil keputusan harus hati-hati. Jangan hanya dia cepat ya, kalau di bank itu lama. Ya cepat ada sesuatunya gitu. Instan itu nggak bagus, makanya harus dilihat dulu. Jangan sampai terkoneksi dengan pinjaman online ilegal ya. Oke, jadi seperti gitu ya yang saya lihat, menyesal tiada guna kalau semuanya sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya kamu harus waspada supaya itu jangan terjadi. Oke, semoga resonate untuk kedepannya ya. Dan untuk koneksi dari inisial ya, dimana orang-orang yang terkoneksi denganmu atau inisialmu sendiri ya, kita lihat inisial dan zodiak ya. Saya mulai dulu dari inisial. Dimana kamu terkoneksi dengan L, ada Z ya. Ini orang-orang yang mana terkoneksi dengan dirimu, entah dia menyesal ataukah kamu yang menyesal karena ulah kamu sendiri. Ada W, ada H, ada J, ada I, U, R, C, D, K, O, G, N, dan V. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan L, Z, W, H, J, I, U, R, C, D, K, O, G, N, dan V ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak kita lihat. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, Pisces, Aries, ada bintang Gemini, Scorpio, ada Cancer,
ada Aquarius, bintang Leo, ada bintang Virgo, dan ada Libra. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, Pisces, Aries, Gemini, Scorpio, Cancer, Aquarius, Leo, Virgo, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.